Ya, ini ya. Ya, ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang penerapan hukum Newton. Ya, ini slide-nya cukup banyak ya. Ya, mulai yang pertama. Jadi nanti kalau kalian dapat soal tentang hukum Newton, soal dinamika lah lebih tepatnya ya, soal tentang dinamika. Itu langkah-langkahnya itu ini hanya sebagai contoh aja ya, tidak harus seperti ini. Tapi ini adalah sekedar contoh, cukup sebagai saran ya, saran untuk bisa diikuti. Jadi yang pertama itu kalian pilih bendanya ya, massa M itu benda ya. Jadi pilih bendanya, kemudian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Kemudian lakukan perhitungan resultan ya. Ya, jadi nanti mungkin ada lebih dari satu benda ya. Jadi nanti setiap benda nanti kita analisa per benda ya. Atau lebih tepatnya itu ini ya, penerapan hukum Newton pada setiap benda. Jadi seperti itu ya. Jadi per benda, jadi tinjauan per benda gitu ya. Lalu dari setiap benda nanti kita gambar gaya-gayanya, lalu kita lakukan penjumlahan. Jadi penjumlahan ini penjumlahan vektor ya, sigma f gitu maksudnya ya. Nah ini sebagai contoh ya. Contohnya ini. Jadi oke, saya mundur dulu ya. Nah ini, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada berapa benda? Ada dua benda ya. Balok 1 dengan massa M1 dan balok 2 dengan massa M2. Kedua balok dihubungkan oleh tali. Lalu pada balok 1 ditarik dengan gaya F. Nanti analisanya seperti ini. Ya, kita mulai dulu dari benda yang ada gayanya. Ya, apakah harus M1 duluan? Ya nggak harus, terserah ya. Terserah kalian. Kalian masalah urutan itu terserah kalian ya. Ini hanya sekedar apa ini? Ini hanya sekedar saran aja ya, sekedar contoh. Ya, saran perhitungan. Jadi kita mulai dari benda M1 dulu. Kita lihat di M1 ini ada berapa gaya. Kita lihat ya. Yang jelas setiap benda pasti punya berat ya. Sehingga nanti ada M1G, ini berat balok 1 ya. Kemudian karena dia berada di lantai, maka nanti dia akan menekan lantai gaya aksi ya, nanti timbul reaksi gaya dari lantai yaitu N1 gitu ya. Lalu tadi ada gaya penariknya ya, gaya F ini kan gaya penarik, gaya luar ya. Katakanlah misalkan lantainya kasar ya, maka nanti timbul gaya gesek yaitu apa? FK. Ini kalau bergerak ya, anggap aja bergerak sehingga nanti menggunakan FK ini pada apa ini pada balok 1 gitu ya. Lalu kita lakukan penjumlahan, tapi jangan lupa ya, ini penjumlahannya penjumlahan vektor ya. Nanti kalian kalau nggak salah apa, kalau salah pengertian nanti dikira ini penjumlahan biasa, tidak. Ini adalah penjumlahan vektor ya. Jadi ini lihat vektor ya. Jadi nanti kalau penjumlahan vektor nanti kita ngitungnya ya per ini ya, per komponen ya. Kemarin kan kita menggunakan komponen vektor ya. Nanti ada berapa komponen ya? Ada dua komponen. Komponen X sama komponen Y gitu ya. Ini kan vektornya ini. Lalu berikutnya baru ini lanjutkan dengan balok yang kedua ya. Di balok kedua ini juga ada 4 gaya. Pertama yang pasti dia punya gaya berat M2G. Nanti timbul reaksi dari lantai N2. Terus ada gaya dari tali ya, T2 ini. Kalau tadi kan T1 ya. Ya, gaya pada tali 1 ini. Nah, ini nanti penting juga kita bahas bagaimana T1 dan T2 apakah sama. Nah, yang jelas untuk bab-bab yang akan kita bahas T1 dan T2 itu sama ya. Kenapa? Karena kita anggap talinya itu tali ringan ya. Tali yang nggak punya massa. Jadi kalau talinya ringan atau masanya kita abaikan, maka nanti tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 itu sama. Ya, jadi nanti ada 4 gaya ya. Gesekan nanti ada FK2. Sehingga nanti kalau di total, nanti jadinya seperti ini ya. Ini ya, nanti ini ya. Ya, terus gaya-gayanya ini kan. Ini kalau di jumlah semua ini ya. Ya, di jumlah semua. Jadi tadi kan ada seperti ini ya. Ini adalah
resultan gaya pada balok 1, kalau yang ini kan resultan gaya pada balok 2. Nah, ini ditambah ya, ditambahkan ini ya. Ini kan. Nah, nanti ini kita uraikan dalam dua komponen. Ini adalah komponen X-nya, komponen horizontalnya ya. Oh maaf, ini dua-duanya horizontal ya, cuma gimana nih maksudnya ini? Oh ya, ini sudah ininya ya, apa ini? Wah, ini sebentar, kalau ini agak aneh ini. Oke lah, untuk sementara kita ikuti dulu ya, kita ikuti dulu ya apa yang ada di slide ini ya. Meskipun nanti saya lebih cenderung suka untuk menguraikannya per komponen ya. Jadi nggak bisa seperti ini ya. Jadi maksud saya itu gini, kita nanti mengerjakannya itu harus melihat berdasarkan komponen vektor ya. Soalnya ini kan vektor ya, bukan skalar ya. Tapi memang benar sih hasilnya seperti ini ya. Nanti saya jelaskan di soal itu ya. Oke ya. Nah, terus berikutnya ini contoh yang kedua ya. Kalau tadi kan pada benda datar, sekarang pada benda miring ya. Nah, ini nanti kita lihat di sini ya. Jadi di sini bendanya juga ada dua ya. Jadi benda satu itu yang menggantung di katrol, benda dua yang di bidang miring ya. Nah, ini coba lihat ini memulainya dari yang benda dua ya. Jadi nggak harus mulai dari benda satu ya. Ya juga mulai dari benda dua. Ya pada dasarnya sih boleh dipilih mana yang kita analisa terlebih dahulu. Kalau ini ya dianalisa kan ini pada balok 2 ya. Kita lihat pada balok 2 ada berapa gaya? Ada 4 juga ya. Cuma bedanya bidang miring, jadi gayanya itu gaya normalnya ya maksud saya. Nanti akan miring ya. Jadi kalau gaya beratnya tetap ke bawah, ya. Lalu gaya berat ini kita uraikan menjadi dua komponen. Komponen sin ya, yang arahnya sejajar bidang miring, dan komponen cos yang arahnya tegak lurus bidang miring. Nah, nanti komponen cos ini menimbulkan tekanan pada bidang miring, nanti bidang miring akan memberikan reaksi gaya N ya. Nanti gaya N sama gaya M2G cos ini sama ya. Lalu ada tegangan tali ini ya. Ini juga miring, ikuti bidang miring ya. Itu pada apa ini pada balok 1. Kalau pada balok 2 lebih sederhana ya. Jadi cuma ada dua gaya saja. Gaya berat sama gaya tegangan tali T1. Nah, nanti biasanya kan seperti yang saya singgung kemarin, biasanya katrol ini diabaikan masanya, artinya masanya kecil sehingga gerak rotasinya kita abaikan ya. Kalau masanya besar kan nanti gerak rotasinya kan nggak bisa diabaikan ya. Sehingga nanti apa T1 dan T2 itu sama ya. Gitu. Jadi nanti kalau dijumlahkan nanti jadinya seperti ini ya. Ya ini ya. Jadi ini adalah gaya yang apa ini sejajar pada bidang miring ya. Ya ini kan jadi gaya, ini anggapannya ini ya, anggapannya itu gini nih. Anggapannya itu benda yang ada di bidang miring ini turun ke bawah ya, meluncur ke bawah ya. Sementara artinya kalau yang gantung di katrol naik ya, terdorong naik ya. Jadi yang di bidang miring itu meluncur ke bawah, akibatnya yang ada di katrol, gantung di katrol ini akan tertarik ke atas gitu ya. Sehingga nanti gaya penggeraknya ini kan F cos theta. Oh maaf, ada gaya luar ini ya. Maaf, ada gaya luar ini ya. Ya ternyata ada gaya luar. Tadi saya pikir nggak ada gaya luar. Jadi kalau ada gaya luar berarti gayanya ada 5 ya berarti ya. Ada 5 ya. Saya ulangi lagi. Kalau ada gaya luar berarti ada 5 gaya pada balok 2. Yang pertama gaya luar itu sendiri. Yang kedua gaya beratnya, ya. Yang ketiga gaya normal N. Ya. Yang keempat itu ada gaya gesek, yang kelima ada tegangan tali ya, jadi ada 5 ya. Sehingga nanti pada balok ini jadi ini ya. Nah, ini nantinya. Ya, jadi ini jadi F cos theta yang menggerakkan. Jadi harus saya uraikan ini gayanya ini ya. Yang pokoknya kalau pada bidang miring ya kita uraikan menjadi dua komponen.
Yang sejajar sama yang tegak lurus, yang sejajar itu namanya ini kan F cos theta ya. Sementara yang tegak lurus F sin theta, gaya luar ya. Kita lihat dulu yang sejajar bidang miring ini ya. Sejajar bidang miring ini kan F cos theta dikurangi ditambah ya. Ini ya, M2 sin ini ya. Jadi ada dua gaya nih ya. Gaya yang meluncur ke bawah ini ya. Ini kan F cos theta sama M2G sin theta. Terus yang menghambat ini kan gaya gesek sama gaya tali ini ya. Ya, gaya tali T2. Ya. Terus nanti digabung dengan yang dari ini ya. Dari balok 2 ini nanti ya. Ini kan ada T1 sama ini ya. Kalau balok kan geraknya ke atas ini ya. Ya. Terus Fs kita uraikan, Fs sama dengan mu Sn ya. Ini T2 dan T1 ini coret. Ya, itu dan ini coret. M1G sehingga nanti apa ini F cos theta. Ya, N-nya ya. N-nya sama dengan N-nya apa? N-nya kan gaya reaksi untuk melawan ini tekanan ke bidang miring ini ya, M2 cos nanti ini ya. Nah, ini. M2 cos terus ini apa ini? Kok ada F? Oh ya, ini nanti ya, nanti dari sini nanti ini, dari sini nanti dari ini loh, ini nanti sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi ini. Jadi ini kan tinjuan gaya dari arah vertikal ini ya. Kok yang ini tadi yang horizontal ini, yang di sini loh. Coba kita lihat, kalau yang dari vertikal kan, maksudnya vertikal bidang miring ya. Yang arah ke atas kan ada dua gaya nih. Ini gaya N sama gaya ini, F sin ini ya. Jadi ya, ini ke atas, terus dikurangi yang ke bawah ya. Yang ke bawah kan ini aja ya, M2, apa ini, M2 G-cos ini yang ke bawah ya. Sehingga nanti ketemu gaya normalnya segini nih ya. Nanti ini kita masukkan ke ini, ke N ini ya, nanti gini ya. Nanti. Ya, ini apa ini anggapannya ini? Kalau seperti ini bergerak atau diam ini ya? Halo? Ada yang tahu ini bergerak atau diam ini? Yang gambar yang saya tampilkan di slide ini. Diam, Pak. Tahu dari mana kalau diam? Setimbang. Enggak. Ada yang ciri kok. Geseknya, Pak. Ya, geseknya, benar sekali. Kayak geseknya gesek kan. statis. Nah, ini loh. Kayak geseknya kan pakai S ini ya. Nah, itu tuh jawabannya itu benar sekali ya. Ya, iya, berarti ini diam ya. Makanya tadi kok nggak ada A-nya ya, ternyata diam ya. Pakai S ini loh. Taunya dari situ. Ya, dalam keadaan setimbang, benar. Ini ya, setimbang ini ya berarti ya. Ini sama ya. Nah, kalau ini bedanya apa antara slide halaman 7 sama halaman 8 nih? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu nggak bedanya antara slide halaman 7 sama slide halaman 8? Sebentar, saya tanya dulu. Yang halaman 7 tadi kan sudah kejawab ya. Bendanya diam. Kalau yang halaman 8 bagaimana nih? Bendanya diam atau bergerak? Diam. Diam. Bendanya diam. Terus bedanya apa antara 7 dan 8 ini? Arah geraknya, Pak. Benar, arah geraknya. Mungkin kalian tanya, lu diam kok punya arah sih? Gimana jawabnya? Katanya diam lah, kok ada arah geraknya? Gimana jawabnya itu? Jadi gini loh, lebih tepatnya itu bukan arah gerak ya. Lebih tepatnya itu kenapa? Jadi gini, kalau kita membahas kesetimbangan. Kalau kita membahas benda yang masih diam ya, terus di situ ada gaya gesek statis, itu kita sebaiknya jangan menggunakan istilah arah gerak. Kenapa? Karena kan belum bergerak. Jadi istilah arah gerak itu kita tambahi dengan istilah arah kecenderungan gerak. Nah, kita tambah dengan istilah pakai kecenderungan. Cenderung itu maksudnya itu belum bergerak, tapi kalau seandainya bergerak itu cenderungnya ke sana. Jadi kecenderungan itu kan kemungkinan ya, gitu. Ya, jadi anak panah ini tidak menyatakan arah gerak, tapi menyatakan apa? Arah kecenderungannya.
Ya, jadi coba kalian lihat. Kalau yang halaman 7 itu kan kecenderungan geraknya itu kan ke turun ya, turun meluncur ke bawah ya. Kalau yang halaman 8 apa? Kecenderungan geraknya itu apa? Cenderung apa? Bergerak ke atas. Terus bedanya apa? Ya tentunya bedanya di gaya geseknya ya. Kalian lihat aja. Kalau di halaman 7 kan dia cenderung bergerak meluncur ke bawah ya, menuruni bidang miring. Gaya geseknya kemana? Ke atas kan? Cenderung ke atas ini loh ya. Ya menuju ke atas bidang miring kan. Ya ke arah naik bidang miring kan. Bandingkan dengan yang halaman 8, lihat ini. Ya, gaya geseknya kan cenderung untuk turun bidang miring. Jadi intinya gaya gesek itu arahnya itu cenderung cenderung apa itu me, melawan ya, melawan kecenderungan arah gerak. Nah, sekarang persoalannya berarti yang benar yang mana nih? Kalau misalkan kalian dapat soal kan kalian nggak tahu. Kan di soal nggak nyebutkan ya arah cenderungan geraknya kemana ya. Kalau nyebutkan sih enak ya. Nah, kalau nggak tahu kan kalian eh, bingung, bingung kan ya. Nanti saya waktu analisanya bagaimana? Cenderung bergerak naik bidang miring atau cenderung turun bidang miring gitu ya. Coba kalian lihat hasilnya sama nggak antara cenderung turun sama cenderung naik. Coba lihat aja. Ini kan hasilnya ya. F cos ini kan M2. Pastinya sama, Pak. Ah, sama. Ah, iya, harusnya sama ya. Ya, coba lihat aja tapi ya. Kalau di sini kan positif, positif ini negatif ya. Negatif ya. Cuma beda tanda, Pak. Ya nanti akan jelas kalau berupa angka ya. Kalau berupa kiri kan kita nggak bisa ininya ya. Ya, jadi ternyata berefek juga itu. Kalau gaya normalnya lihat aja, gaya normalnya sama nggak ini? Kalau yang ini M2G cos dikurangi F sin ya, di sini sama. Nah, sama ya, gaya normal nggak masalah ya. Yang jadi masalah kan ininya nanti ya, kira-kira arah ininya loh, apa itu? Atau gini aja deh, lihat aja ini. Ini ada berapa gaya yang bertanda plus dan yang berapa minus. Di bagian bawah ini loh, coba ini ya. Ini plus 1, plus lagi 2. Ini minus ya. Ini minus. Coba ini. Ini plus ini. Jadi yang di sini ada berapa suku ya? 1, 2, 3, 4, 5 suku ya. Dari 5 suku itu yang positif 1, 2, 3. 3 positif ya. 2 negatif. Oke, kalau yang satunya lagi ini berapa ini? 1, 2, 5 suku juga. Negatifnya ini. Ya. Nah, ada kemungkinan nanti hasilnya sama ya, atau bisa juga beda ya. Ya nanti akan jelas kalau sudah ada angkanya ya. Ya untuk sementara saya lewati dulu ya. Kemudian ini apa ini? Nah ini kalau bergerak, kalau bergerak nggak ada masalah ya. Kan jelas kalau bergerak itu ya. Ke arah mana kan ikuti arah gerak ya. Pokoknya gaya gesnya melawan gerak. Ini kan anggapannya bergerak meluncur ke bawah kan jelas. Kalau bergerak saya nggak bahas ya. Sudah jelas. Justru yang jadi masalah itu kalau belum bergerak. Ya ini bergerak ini jelas ini nggak ada masalah. Kalau bergerak kan sudah jelas. Ini jelas bergerak turun ke bawah. Ini jelas bergerak naik ke atas. Tapi kalau yang ini kan masih kecenderung ya. Apa ini tentang apa ini? Tanyaan apa ini ya? Ini ya. Oh tentang ini ya. Ada berapa ini question? Ada 5 pertanyaan ya. 6. Oh banyak. Sampai berapa ini? Oh, ada 9 ya. Sampai akhir ya. Ada 9 pertanyaan ya. Oke lah kita bahas yang bisa kita bahas dalam yang tidak membutuhkan waktu cukup lama ya. Kalau cukup lama ya nanti kita terpaksa harus ini ya, harus mengerjakan lebih dulu ya supaya waktunya nggak habis ya. Oke, pertanyaan 1 ya.
Mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus? Nah, ini ya. Mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus? Anggap aja gerak bumi mengelilingi matahari itu lingkaran ya. Kita anggap bumi mengelilingi matahari bentuknya lingkaran. Soalnya kan dalam faktanya kan tidak ya. Kita anggap aja lingkaran biar sederhana ya. Jadi jawabannya itu berkaitan dengan gerak melingkar ya. Jadi kenapa kok bumi bergerak melingkar, kan sama dengan pertanyaan seperti itu ya. Kira-kira jawabannya apa itu? Jadi pertanyaan seperti itu sama seperti dengan pertanyaan kenapa bumi bergerak melingkar mengelilingi matahari. Itu kenapa itu? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Gerak melingkar itu karena apa ya? Halo? Siapa? Karena percepatan sentripetal. Percepatan ditimbulkan oleh apa? Penimbul percepatan itu apa? Kalau ada percepatan pasti Gaya. ada gaya. Jadi jawabannya apa? Gaya? Tarik matahari. Ya itu. Sebagai gaya apa itu? Gaya tarik matahari sebagai gaya? Tadi loh kamu tadi barusan nyebutkan. Sebagai gaya sentripetal. Ya tadi sentri. Sebagai gaya sentripetal. Sentripetal. Petal. Ya gitu. Jadi jawabannya itu. Mengapa bumi mengelilingi matahari? Karena adanya gaya sentripetal dari matahari. Yaitu apa? Gaya gravitasi matahari, itu jawabannya. Kalau nggak ada itu ya nggak mungkin bumi mengelilingi matahari ya. Jadi mengelilingi kan lingkaran ya, berarti ada gaya sentripetal, itu jawabannya ya. Gaya sentripetal dari matahari yaitu gaya gravitasi matahari. Ya situ aja jawabannya. Dan yang kedua, deskripsikan contoh hukum Newton 1 yang ada di ruangan ini atau ruangan kelas sekitar Anda. Ya. Jadi hukum Newton itu berarti kan hukum apa kemarin? Hukum Newton 1 Newton itu. Hukum apa kemarin? Nama lainnya itu loh. Karena ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 ya. Khusus hukum 1 itu disebut juga hukum apa itu? Kemarin loh. Kelembaman bukan? Kelembaman, benar sekali ya. Kelembaman terjadi kalau apa? Sigma F-nya bagaimana? Sigma F sama dengan 0. Nah, itu jawabannya ya. Jadi hukum 1 itu kan kelembaman. Kalau sigma F-nya 0, benda itu akan lembam. Artinya apa? Bertahan diam atau bertahan bergerak kan ya. Kalau dia berubah, pasti ada gaya ya. Berubah itu maksudnya itu dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi diam, dari pelan menjadi cepat. Lah itu kan mesti ada sigma, mesti ada resultan gaya ya. Kalau 0 ya dia lembam. Diam tetap diam, bergerak tetap bergerak ya. Nah, sekarang kaitkan dengan kalian yang ada di ruang kelas ya. Ruang kelas nyata lah, jangan ruang kelas maya ya. Ruang kelas nyata ya. Jadi anggap aja kita berada di sebuah ruangan kelas belajar fisika ya secara nyata ya. Nggak lewat komputer ya. Itu kira-kira gimana? Kalian duduk ya katakanlah ya. Kalian duduk di bangku ya. Duduk di kursi ya, di kursi kelas. Saya berdiri di kelas gitu ya. Bayangkan seperti itu. Ya, jadi anggap kalian bayangkan seperti itu. Kira-kira nanti apa aja yang kelembaman itu? Maksudnya itu yang sigma F-nya 0 gitu loh. Gimana itu? Meja Pergerakan diam, kursi, Pak. Bener. Mejanya diam. Gitu kan? Berarti gaya-gaya pada meja itu 0. Kan gitu. Ada berapa gaya pada meja? Benar. 2. 2. Ya 2. Misalkan apa? Gaya normal sama gaya Gaya? berat. Iya benar. Jadi gaya normal sama gaya berat. Kalau kalian tekan pakai tangan ya katakanlah mejanya enggak, meja yang tidak ada orangnya ya, kan cuma 2 gaya. Gaya berat sama gaya normal. Kalau kalian tekan pakai tangan, jadi ada tambahan gaya dari tangan kalian ya. Ya nanti. Jadi misalkan ini, berarti ada berapa gaya sekarang? Kalau mejanya kalian tekan pakai tangan gitu loh. Ada berapa gaya? 3. 1, gaya beratnya dia, ya, arahnya ke bawah ya. Kalian tekan, gayanya kemana kalau kalian tekan? Katakanlah tekan ke bawah ya, ke bawah ya. Ya itu, ya gitu. Terus nanti timbul apa? Gaya normal ya. Jadi nanti gitu. Jadi nanti kalau kalian tekan meja nanti gayanya ada 3, benar sekali. Gaya dari berat meja ke bawah, gaya tekan dari tangan kalian ke bawah, terus ada gaya normal ke atas. Terus kan sigma F-nya 0.
Berarti gimana kalau sigma F-nya 0? Berarti nanti harus sama antara atas dan bawah ya. Kan itu. Ya, gitu kan. Sehingga nanti berlaku ini bahwa gaya beratnya meja plus gaya tekan kalian sama dengan gaya normal gitu kan ya. Gitu kan. Jadi W plus F sama dengan N. N-nya gaya normal ya. Itu. Misalkan kalian lagi kursi juga itu. Kursi kalian duduki. Bagaimana kalau kursi kalian duduki? Ada berapa gaya? Ada kursi. Nah, ada berapa gaya? Jadi kursi kalian duduk di kursi kan? 3, Pak. 3 juga kan? 3. Cuma kalau tadi kan dari gaya tekan kalian. Sekarang gayanya dari berat kalian ya. Sama 3 juga benar. Jadi pertama dari berat kursi ditambah gaya dari kalian ya, berat kalian. Nanti sama dengan gaya normal ada kursi. Sama kayak tadi meja tadi gitu ya. Saya berdiri di depan kelas. Ada berapa gaya pada saya? 2, Pak. 2 juga. Apa? Benar. Apa dan apa? Gaya berat dan gaya normal. Iya, benar. Gaya berat dan gaya normal oleh lantai ya. Nah, gitu. Gampangannya seperti itulah. Gambarnya seperti itu ya. Terus apa ini? Pertanyaan ketiga ya, apa ini? Deskripsikan contoh hukum Newton 2 yang ada di ruangan ini, ruangan kelas sekitar Anda. Sekarang kalau hukum 2 ya. Berarti kalau hukum 2 berarti kan apa? Berarti ada percepatan ya. Kalau tadi kan nggak ada percepatan ya. Berarti kalau ada percepatan berarti kan ada perubahan gerak ya. Jadi yang tadinya diam menjadi bergerak atau sebaliknya ya. Nah, contoh yang gampang ini gimana ya? Kalau di kelas terus ada gerak itu bagaimana? Ya tentunya saya nggak mungkin diam ya. Katakanlah saya ya, yang biasa bergerak kan biasanya saya sebagai pengajarnya ya, bergerak ya. Misalkan saya berjalan gitu ya. Kalau saya berjalan gitu berarti ada berapa gaya? Jadi saya berjalan di depan kelas gitu ya. Ya, jadi bergerak ya biar dinamis gitu ya kan. Masa ngajar kayak patung gitu ya. Jadi harus gerak lah. Jadi ketika saya bergerak itu ada berapa gaya? Kalau tadi kan saya diam ya, di depan kelas kan diam. Ada 2 gaya. Siap. Gaya ada berapa kalau misalnya saya bergerak itu? 3, Pak. Apa aja? Sebutkan. Gaya berat, gaya Ya, normal. gaya normal. Ada gaya horizontal. Ya, horizontal. Itu kan gaya dari ini kan, gaya dari saya kan. Gaya eksternal gitu ya istilahnya ya tadi, gaya luar ya. Dari mana ya? Dari otot-otot saya ya. Kalau jalan balikan dari otot kaki gitu ya. Kan gitu. Kalau saya bergerak kan gayanya berasal dari otot kaki saya ya. Gaya itu kita sebut dengan gaya eksternal. Kalau mobil ya dari mesin ya, gaya eksternalnya mesin kan gitu ya. Ya, benar, ada 3 ya. Jadi gaya penggerak, gaya horizontalnya tadi. Benar itu jawabannya ya. Terus pertanyaan yang tadi ketiga ya, yang keempat ya apa ini? Deskripsikan contoh hukum Newton 3 yang ada. Lah, hukum 3 Newton disebut apa sih hukum Newton 3 itu kemarin itu ya? Kita sebut dengan istilah apa? Ya, aksi reaksi ya. Ya, itu benar aksi reaksi. Jadi, bentar, ini juga penting saya sampaikan ya. Gaya aksi dan gaya reaksi itu bekerja pada benda yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda, itu yang perlu kalian pahami ya, beda ya. Jadi jangan dikira benda yang sama ya. Ya, misalkan ini, beri contoh ya. Gaya aksi reaksi, contohnya apa? Jadi misalkan tadi ya, kembali ke persoalan tadi ya, berada di dalam kelas. Kasih contoh lah, gaya aksi reaksi yang ada pada kita ya. Katakanlah misalkan pada saya ya, saya berdiri di depan kelas. Itu gaya aksi reaksinya contohnya apa? Ya gampang aja sebetulnya. Izin Apa? jawab. Iya, silakan. Apa namanya? Pak Faris ya? Iya, Pak. Ya. Itu Faris, misal ya, misalkan ya apa ya Pak Bapak Faris? berdiri menekan lantai. Nah, itu ya. benar. Nah. Gaya tekan Bapak terhadap lantai. Iya, itu. Jadi saya kan
berdiri kan punya berat ya. Lah gaya berat saya itu kan gaya aksi. Nanti gaya aksi ini menekan lantai kan itu ya. Ya. Jadi gaya yang menekan lantai ini kan gaya aksi. Lantai memberikan gaya normal. Nah, gitu. Jadi ada gaya aksi berupa gaya berat saya. Itu saya berikan ke lantai. Jadi gayanya pada lantai ya. Lalu timbul gaya reaksi, gaya normal dari lantai kepada saya. Jadi gaya normalnya pada saya. Lah ini kadang-kadang yang membingungkan kan ini ya. Makanya tadi saya tanya, saya tekankan tadi ya, bahwa gaya aksi reaksi ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, jadi gaya aksinya itu pada lantai, ya, gaya reaksinya pada saya, punya saya ya. Jadi pada benda yang berbeda. Contoh yang lain, misalkan kalian duduk di kursi ya, kalian duduk di kursi, itu juga ada gaya aksi reaksi. Pertama, kalian nekan kursi kan, itu gaya aksi. Kalian punya berat nekan kursi, itu gaya aksi. Lalu kursi memberikan reaksi kayak normal dari bidang kursi itu ya, dari alasnya kursi itu, bukan alas ya, berarti bidang tempat duduknya kursi itu sebagai gaya reaksi, gaya normal. Terus pertanyaan yang berikutnya apa? Bagaimana hukum Newton mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Berikan contoh. Nah ini, adakah contoh ya penerapan dari hukum Newton dalam sehari-hari? Contoh yang kita orangnya dulu ya. Katakanlah misalkan hukum 1 Newton. Contoh hukum 1 Newton dalam sehari-hari itu apa? Contoh ya. Contoh dari hukum Newton dalam sehari-hari itu apa? Hukum 1 Newton berarti kan kelembaman ya. Ya ini aja. Seperti yang saya kasih contoh kemarin itu loh. Contohnya ya. Ya contoh yang paling gampang terlihat itu ya naik bus itu loh. Ya, kalian naik bus terus apa itu nggak berdiri ya. Kalian berdiri naik bus itu kan terus apa itu tiba-tiba busnya direm. Ya, itu kan terjadi kelembaman ya. Atau kalian dibonceng naik motor tiba-tiba digas itu kan terdorong ke belakang itu kan karena hukum 1 Newton itu ya. Itu contoh ya. Contoh dari hukum 1 Newton dalam sehari. Apa ada contoh yang lain? Ya banyak itu ya. Contoh yang lainnya yang banyak. Misalkan gini, contoh yang lainnya itu gini, misalkan di pelintasan kereta api. Ya. Biasanya di pelintasan kereta api itu ada apa biasanya? Ini juga penerapan dari hukum 1 Newton ya. Pelintasan kereta api kan sebenarnya kan penerapan dari hukum 1 Newton juga itu ya. Di pelintasan kereta api itu ada apa? Contoh yang lain ya. Ada apa? Yang standar ya. Karena ada juga yang nggak standar ya. Biasanya di pelintasan kereta api. Maksudnya itu pelintasan kereta api dengan jalan raya ya. Biasanya ada apa? Di pelintasan kereta api dengan jalan raya itu ya. Jadi jalan kereta api yang iya ada apa? Ada portal, Pak. Nah, itu jawabannya kan itu sih. Portalnya itu tujuannya untuk apa? Benar kan ada portal kan? Portalnya tujuannya untuk apa itu? Menghentikan kendaraan agar nggak Nah, melewati ya. rel, Pak. Nah, itu kan digunakan untuk menghentikan kendaraan ya. Kenapa kok nggak digunakan untuk menghentikan kereta api ya? Kenapa? Kok malah kendaraan yang disuruh diminta berhenti ya kalau ada. Jadi gini, Mas, saya mau nanya ini loh. Kenapa kok di setiap perlintasan kereta api ya dikasih portal yang digunakan untuk menghentikan kendaraan? Kenapa kok nggak dibalik aja? Kereta api aja dulu yang disuruh nunggu, setelah sepi baru dia melintas. Jadi kayak orang nyebrang jalan gitu ya kan, nunggu sampai sepi, setelah sepi baru melintas. Karena kereta api bukan ya. waktu untuk berhenti. Ya. Tadi Umi ya. Benar. Gimana Iya, jawabannya? Ya Pak Umi jawab. Yang
Yang Karena api itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerem atau ya benar. mengontrol kecepatannya. Itu berarti apa itu? Kaitannya dengan apa itu? Kaitannya dengan Hukum 2 Newton. Iya benar. Hukum 1 Newton kan itu. Berkaitan dengan apa? Kelembaman itu. Kelembaman. Ya, itu kaitannya dengan kelembaman. Siapa yang lembam? Ya kereta api. Kereta api itu lembam sekali. Ya, jadi gini maksud saya. Kereta api, jadi kereta api untuk bergerak ya, dari berhenti bergerak dengan katakanlah naik, bandingkan aja lah, bandingkan kereta api dengan motor ya, naik motor, sepeda motor ya. Sepeda motor untuk dari diam sampai kecepatan katakanlah 50 ya. Dengan kereta api ya, dari diam sampai kecepatan 50 itu butuh waktu lebih lama siapa? Antara sepeda Kereta motor, api, Pak. ya kereta api kan. Kalau berhenti, jadi kereta api dengan kecepatan 60 ya, berhenti dengan motor dengan kecepatan 60 sama ya, berhenti. Itu butuh waktu lama siapa? Lebih lama mana yang dibutuhkan? Kereta api ya, dari kecepatan 60 sampai berhenti dengan sepeda motor, dari 60 sampai berhenti. Lebih lama yang mana? Jawabannya kan apa? Kereta api kan? Iya itu. Artinya gini, artinya kereta api itu kelembamannya lebih besar daripada sepeda motor. Artinya kereta api untuk bergerak butuh waktu lama, untuk berhenti pun juga butuh waktu lama. Makanya di perlintasan kereta api dapat prioritas ya. Nggak bisa menghentikan kereta api dengan cepat itu nggak bisa ya. Nah itu. Jadi alasnya itu ya. Itu contoh yang lain ya, penerapan dari hukum 1 dalam hal ini ya. Selama ini kan hukum 1. Kalau yang hukum 2 ini kaitannya dengan percepatan ya. Jadi gini, kalau hukum 2, jadi misalkan ini, kenapa kok kalian naik apa saja itu ya, harus berpegangan. Ya, katakanlah misalkan kalian naik bis lah. Katakanlah naik bis, harus berpegangan. Jadi jangan maksudnya naik bis posisi berdiri ya. Kalian naik bis posisi berdiri, kenapa harus berpegangan? Kenapa? Kalau nggak pegangan bagaimana tuh? Kalian naik bis nggak pegangan bagaimana? Jatuh apa enggak? Bisa jatuh kalau ngerem. Ya makanya jatuh kalau ada kata kuncinya ya. Bisa jatuh kalau ngerem mendadak kan itu ya. Atau ngegas mendadak kan itu ya. Jadi kalau kalian berdiri di lorongnya bis ya, nggak dapat tempat duduk, kalian bisa jatuh kalau apa? Kalau bisnya ngerem mendadak atau ngegas mendadak kan itu ya. Itu kan kelembaman ya. Tapi kalau dia kecepatannya stabil ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Kecepatan stabil itu artinya apa? Gayanya konstan ya. Jadi ketika bisnya bergerak dengan gaya konstan, kecepatan konstan ya. Ketika bisnya bergerak dengan kecepatan konstan, ya kalian aman ya. Nggak pegangan nggak masalah. Tapi kalau dia nggak konstan, kadang direm, kadang digas, nah itu bisa jatuh itu. Ya kalau direm jatuhnya ke belakang, kalau digas jatuhnya kalau direm jatuhnya ke depan ya, maaf ya. Jadi kalau ngerem mendadak kan kalian jatuh ke depan ya. Tapi kalau digas mendadak jatuh ke belakang. Ya. Itu kelembaman itu. Jadi contohnya itu ya. Jadi harus pegangan. Pegangan itu tujuannya itu apa sih? Supaya kalian mendapat gaya ya. Mendapat gaya yang bisa ngimbangi tadi itu. Jadi ketika kalian pegangan, ketika bisnya direm mendadak, ya pegangan pakai di besinya ya, besi di dalam bus itu ya, atau di tempat duduk itu ya, pegangan ya. Ketika bisnya direm mendadak, kalian mendapat gaya dari pegangan tadi ya. Itu arahnya ke belakang. Sehingga kalian nggak sampai jatuh. Tapi ketika digas mendadak, kalian mendapat gaya ke depan. Tujuan pegangan itu untuk mendapatkan gaya. Sehingga nggak sampai jatuh. Gaya yang bisa ngimbangi tadi loh. Bisa ngimbangi kelembaman tadi itu ya. Itu. Terus kalau itu ya, itu kalau hukum 2 Newton. Kalau hukum 3 Newtonnya penerapannya dalam sehari-hari
itu apa? Bisa ngasih contoh ya. Tadi sudah saya kasih contoh tentang ini ya. Hukum 1 sama hukum 2 ya. Jadi gini, kalian bisa bayangkan kalau nggak ada gaya reaksi ya. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau nggak ada gaya reaksi? Ya, jadi gini, berkaitan dengan hukum 3 Newton ya. Jadi hampir ya setiap aksi itu pasti, ya nggak hampir, semua ya. Semua gaya aksi pasti menimbulkan reaksi, apa saja ya. Sehingga nanti yang terjadi itu resultan gayanya sehingga nanti jadi 0. Jadi kalian bisa bayangkan kalau nggak ada gaya normal ya. Ya, kalau gaya normal kan nanti kita ya terus tertekan ke bawah ya. Gaya normal kan tujuannya kan ngimbangi dari gaya tekan ke bawah itu tadi. Sehingga resultan gaya pada kita jadi 0. Jadi secara umum kita katakan bahwa gaya aksi reaksi itu nanti tujuannya itu adalah untuk kesetimbangan ya. Ya kalau nggak ada kesetimbangan, gimana? Kalau nggak ada kesetimbangan kan kita nggak bisa membuat gedung ya, membuat jembatan. Itu sebenarnya soal tentang kesetimbangan itu ya. Ngerti ya saya maksud ya? Halo? Paham Pak, paham Pak. Ya jadi gini, jadi maksud saya itu, jadi maksud saya gini, saya mau mengatakan bahwa penerapan hukum 3 Newton itu pada persoalan kesetimbangan ya. Nah kesetimbangan biasanya kan kaitannya dengan konstruksi ya. Jadi kalau kalian dari teknik sipil, ini ada dari teknik sipil ya. Kalian ada di kelas 42 ini dari departemen apa aja ya? Saya sampai lupa ini. Kalian yang kelas 42 dari departemen apa aja? Ada teknik lingkungan, Pak. Teknik lingkungan, apalagi selain Teknik transportasi laut, Pak. Oh ya. Jadi material dan metalurgi, Pak. Iya, biasanya penerapan dari hukum 3 Newton itu di konstruksi ya, di apa itu, di kesetimbangan benda ya. Entah itu jembatan, bangunan gedung. Ya, itu kan membutuhkan ini hukum 3 Newton. Itu penerapannya ya. Oke, ya sekedar tahu aja deh. Terus apalagi nih? Nah, ini baru soal ya. Kalau tadi kan cuma pertanyaan berupa ini ya, berupa uraian. Kalau ini lebih hitungan ya, perhitungan ya. Ini coba kita bahas ya. Seorang pria dengan berat 75. Nah ini kayaknya ada yang harus kita benahi ya. Apa ya? Istilah apa yang harus dibenahi ini? Berat 75 kg. Iya, harusnya jangan ngomong berat ya. Harusnya apa tuh? Massa ya. Massa. Iya, soalnya kalau berat kan Newton ya. Oke lah. Nanti kita ralat aja ya. Seorang pria dengan massa 75 kg berdiri pada sebuah timbangan digital di dalam elevator. Elevator itu lift ya. Itulah skala yang terbaca pada timbangan. Bila jadi pakai timbangan itu ya, timbangan apa ya? Timbangan berat badan ya. Bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan 120 meter per detik. Bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Nah ini, jadi sama-sama bergerak ke atas ya. Cuma bedanya, yang pertama itu percepatan berarti GLBB ya. Kalau yang B itu apa? GLB. Oke ya. Oke, gini, kalau menjawab soal kayak gini, ini kalian lihat dulu, ada berapa gaya pada orang? Ada berapa gaya pada orang? Berapa gaya, ayo? Ada 2. Bener. 2 apa sama apa? Yang gaya normal sama gaya berat. Gaya normal sama gaya berat ya? Oke, bener. Jadi 2 aja bener. Udah bener tuh. Gaya normal sama gaya berat. Oke ya, pada orang loh ya. Saya nggak ngomong liftnya ya. Liftnya nggak saya tinjau. Nanti kalau liftnya kan nanti ada gaya mesin ya. Maaf ya. Jadi ini perlu saya tekankan dulu. Jadi saya membahas gaya pada orang.
bukan gaya pada elevatornya ya. Sehingga nggak perlu ngomong gaya mesin. Mesin kan pada elevator ya, bukan pada orangnya ya. Oke, kan di soal tanya gaya pada orang ya. Ya berat orang soalnya ya, oke ya. Jadi benar sekali. Jadi kalau gaya pada orang cuma 2 aja. Yaitu gaya berat sama gaya normal. Gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal arahnya ke atas. Oke ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan A ya. Liftnya atau elevatornya itu bergerak ke atas dengan percepatan 120 meter per detik kuadrat. Nanti rumusnya bagaimana nih? Rumus untuk menghitungnya bagaimana nih? Yang A, pakai rumus apa? Ayo, ada yang tahu pakai rumus apa? Untuk menjawab pertanyaan A ini. Hukum 2 Newton. Ya, gimana rumusnya? Benar sekali, Lili ya. Gimana rumusnya? Gimana, Lili? Hukum 2 Newton. Kalau menurut kalau menurut saya karena percepatannya ke atas, benar. Berarti dia searah sama gaya normalnya. Benar sekali ya. Dan berlawanan arah dengan gaya beratnya. Iya, benar sekali ya. Jadinya sigma F sama dengan M kali A. Ya, benar. Di mana sigma F-nya sama dengan N dikurangi W sama dengan M kali A, Pak. Benar sekali. Ya. Jadi benar. Jadi kan ke atas. Kalau ke atas berarti apa? Gaya normal dikurangi gaya berat, gitu loh. Kalau ke bawah dibalik ya. Kalau misalkan ke bawah nanti gaya berat dikurangi gaya normal, gitu loh. Pokoknya lihat aja geraknya kemana. Kalau geraknya ke atas berarti yang atas dikurangi yang bawah. Kalau geraknya ke bawah, yang bawah kurangi yang atas, gitu loh. Nanti apa itu ngitungnya kayak gitu ya, perhitungannya kayak gitu ya. Berarti benalarnya gitu ya. Karena dia ngomongnya elevator bergerak ke atas, berarti nanti sigma F-nya M kali A. Lah sigma F-nya nanti apa? N dikurangi W gitu ya. Oke ya. N-nya berapa? Nah, itu yang kita cari ya. N-nya yang kita cari. W-nya berapa? Bisa dihitung kan? W-nya berapa? Anggap aja G-nya 10 ya. Berarti W-nya berapa? 750. Oke ya. Jadi oke ya, 750. Jadi nanti gini. N dikurangi W sama dengan M kali A ya. N kita cari dikurangi W 750 ya, sama dengan M, M-nya 75 ya. A-nya berapa? 120. 120. Jadi berapa nih? Coba kalian kalau ada kalkulator coba kalian hitung ya. Jadi N dikurangi 750 ya, sama dengan M kali A sama dengan 75 kali. Wah ya. Jadi N-nya berapa? 9.000-an ya. Ya oke. Sebetulnya N-nya atau M kali A-nya, Pak? Gini loh, coba ya. Enggak, saya minta kalian menghitung N-nya ya. Rumusnya kan ini tadi, sudah Lili tadi mengatakan bahwa rumusnya adalah N dikurangi W sama dengan M kali A kan ya. Gitu kan? Berarti N-nya apa berarti? Berarti kan N-nya kalian cari. N dikurangi berapa? 8.250. Iya, gitu kan ya. Jadi kan apa itu 750 ditambah ya. Ya, ditambah itu 9.750. Iya. Cuma ini saya agak heran apa ya? Sebentar. Mungkin secara matematika nggak masalah ya. Secara matematika nggak masalah, tapi secara fisika bermasalah itu. Permasalahannya apa itu? Percepatan 120 meter per detik itu percepatan yang luar biasa itu ya. Jadi orang bisa pingsan itu, bisa. Percepatan segitu orang bisa apa ya? Bisa pingsan, bisa sampai meninggal dunia itu. Ngerti maksudnya? Seorang pilot aja dengan percepatan sekian gravitasi ya, 3 kali gravitasi pun juga harus punya fisik yang prima ya, harus punya fisik yang prima itu ya. 3 kali gravitasi loh. 3 kali gravitasi sekitar berapa? Sekitar 30 ya. 30 meter per detik itu sudah bisa ngeliang-ngeliang ya. Bisa merasakan pening lah. Ini berapa kalinya gravitasi ini 120 itu. Berapa kali gravitasi itu? 12 kalinya ya. Bisa terjadi gangguan ini ya. Gangguan pada organ-organ tubuhnya ini dengan kecepatan segitu itu ya. Ya memang secara matematika nggak masalah, tapi secara fisika itu terlalu berlebihan ya dengan kecepatan segitu itu ya.
Oke lah, nggak masalah lah, anggap aja itu. Ya, jadi nanti ngitungnya gini aja. Kan N dikurangi W sama dengan M kali A ya. Berarti kalau gitu apa? N sama dengan apa? W ditambah MA. Oke ya gitu ya. Namanya gitu aja ya. Oke, terjawab. Sekarang kalau yang B. Kalau yang B, bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 11 meter per detik, itu berapa N-nya? N-nya berapa kalau yang pertanyaan B itu? Sama dengan gaya berat, Pak. Iya, benar sekali. Kenapa? Kan A-nya 0 ya. Ya kan? A-nya Iya, kan Pak. 0. Ya, jadi sama dengan berat. Jadi gini, jadi kalau yang pertanyaan A itu N-nya sama dengan W ditambah MA. Kalau yang pertanyaan B itu ya N-nya sama dengan W. Jadi saya ulangi lagi, nanti yang dibaca ya, atau yang angka yang diperlihatkan oleh timbangan itu sebenarnya gaya normal ya. Jadi bukan gaya berat. Jadi kalau ketika kalian bawa anak timbangan, ya, timbangan yang diinjak itu loh, diinjak apa? Kalian berdiri di atasnya timbangan ya, timbang badan itu ya. Itu kan sebenarnya yang diukur itu adalah gaya normal itu ya. Jadi ketika liftnya bergerak dengan ke atas, nanti yang diperlihatkan oleh timbangan itu ya lebih besar dari berat kalian. Tapi kalau liftnya GLB atau diam ya, sama ya. Jadi yang diperlihatkan oleh anak timbangan itu ya berat kalian. Tapi kalau bergerak ke atas dengan percepatan, nah nanti mesti lebih besar dari berat kalian. Sebaliknya, kalau dia turun ke bawah dengan percepatan, nanti jadi ringan nanti. Jadi angka yang ditunjukkan oleh anak timbangan, timbangan ya, timbangan digital atau timbangannya nggak digital juga sama aja ya. Bukan masalah digitalnya ya, masalah angkanya itu ya. Akan lebih kecil dari berat kalian. Nah intinya sih gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang ke berapa? Ke-6 ya. Ada berapa pertanyaan nih? Sampai 9 ya. Oke, yang ke-6 ya. Oke. Tadi ke-5 tadi ya. Tadi ke berapa tadi ya? 6. 6. Oh, ada jawabannya ya ternyata ya. Oke. Tapi kita tadi nggak ada jawabannya. Ternyata ada jawabannya ya. Ah, ini tadi berapa ini kok? A-nya berapa ini ya? 1,2. 1,2 ya? Di soalnya 120. Iya itu nggak benar ini nggak konsisten ini antara soal sama. Tadi kan saya mempertanyakan soalnya. Percepatan 120 itu bisa membuat orang meninggal dunia itu. Karena terlalu 10 kali gravitasi ya. Ternyata salah ketik itu ya. Jadi ternyata ada ralat di jawaban ya. Jadi bukan 120 meter per detik, mungkin senti maksudnya itu ya. 120 cm per detik. Kok benar ya? Iya benar kalau senti benar ya. 120 cm kan 1,2 ya ternyata. Ya kalau 1,2 ya masuk akal lah. Kalau 120 ya nggak masuk akal itu ya. Oke ya. Jadi terlihat nanti apa gaya normalnya berapa tadi? 825 ya. Kan harusnya beratnya dia berapa? Beratnya dia kan 750 ya. 750 jadi 825 ya, jadi lebih berat. Ya, kalau ini sama ya. 0 soalnya ya percepatannya ya. Oh, ini pakai G 9,8 ya. Ya, G-nya pakai 9,8. Ya nggak apa-apa lah. 10 juga nggak apa-apa. Kan cuma soal aja ya. Ini pakai 9,8, pakai 10 juga nggak apa-apa. Nah, sekarang ini ya. Sekarang ini ada penyelesaiannya juga nih kayaknya. Ya, pertanyaan ke-6 tadi ya. Nah, pertanyaan ke-7 ya. Pertanyaan 7 nggak ada ini ya, nggak ada wadah ya. Pertanyaan 8. Oke, pertanyaan 7 ya dulu. Katrol ini ya, katrol ya. Pada sistem katrol yang terdapat 2 balok, jadi ada balok 1 yang di kiri, balok 2 yang di kanan ya. Balok 1 itu 1 kilogram, ya. Balok 2 4 kilogram, nggak ada gesekan ya. Bila 2 balok dilepaskan, berapa percepatannya? Berapa tegangan talinya ya?
Jadi kalau ini kan soal standar ini ya. Soal yang kalian temui dulu ya di SMA ya. Jadi kalau seperti ini ya tentunya balok yang berat akan bergerak ke bawah, sementara balok yang ringan akan bergerak ke atas karena terhubung tali gitu ya. Jadi nanti ada berapa gaya pada masing-masing balok? Jawabannya ada 2 ya. 1 adalah berat baloknya sendiri, yang 2 ada tegangan tali. Nah gitu ya. Tegangan talinya sama ya, karena anggapannya apa? Katrolnya itu masanya ringan atau masanya diabaikan ya. Atau gerak rotasinya diabaikan sehingga tegangan tali T1 dan T2 sama ya. Jadi itu. Jadi nanti kita tinjau per balok ya. Ya, di sini kan. Ini adalah untuk balok 2 ya. Ini untuk balok 1 ini ya. Kalau balok 2 itu apa? W2 dikurangi T ya. Kenapa? Kan balok 2-nya turun ke bawah ya, sehingga W2 karena lebih berat ya. Turun ke bawah. Sementara kalau yang balok 1 kan ringan. Sehingga dibalik T kurangi M1, T kan yang ke atas ya. Jadi gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah ya. Sementara ini juga ada salah tulis ini ya. Ini harusnya bukan M1 ya, W1 ini ya. Ya. Jadi T kurangi W1. Iya, ada banyak salah tulis ya, mohon maaf ini ya. Tadi salah tulis di itu ya, di percepatannya ya. Oke ya. Jadi gitu, sehingga nanti kita bisa cari percepatannya ya dari situ nanti ya. Ya dengan cara apa? Ya kalian jumlahkan aja nanti ya. Ini kalian jumlahkan, nanti kan T-nya kecoret ya. Eliminasi itu istilahnya ya. Kalau di matematika istilahnya eliminasi ya. Jadi ya terserah mau pakai eliminasi boleh, substitusi boleh. Apa yang dieliminasi, apa yang disubstitusi ya T-nya ya, dengan talinya ya. Kalau yang paling gampang itu dieliminasi ya, jumlahkan kedua persamaan ya. Nanti T-nya kan kecoret. Kenapa? Di sini T-nya negatif, sini T-nya positif. Coret sehingga nanti apa? W2 kurangi W1 ya. W2 itu kan M2G, W1 kan M1G ya. Nanti gini ya. Ya, sehingga nanti dari sini saya bisa ngitung percepatannya. Jadi apa? Yang apa ini? M2 kurangi M1G dibagi ini kan nanti ya. Nah, nanti ketemu percepatan berapa ini? 3,27 meter per detik kuadrat. Itu ya. Itu adalah percepatan katrolnya, di mana balok 2 turun, balok 1 naik dengan kecepatan berapa? 3,27 ya. Nah, kalau mau tanya berapa tegangan talinya, ya hasil ini nanti kalian substitusi, terserah kalian. Mau dimasukkan ke persamaan pada balok 2 bisa, dimasukkan ke persamaan pada balok 1 bisa ya, substitusi aja. Nah, ini kebetulan pakai yang balok 1 ya. Pakai rumus yang ini ya, T kurangi. Kali lagi ini salah tulis lagi ini ya. Saya ulangi lagi, ini bukan M1 tapi apa? W1 ya. Ini banyak salah tulisnya ini. Jadi harusnya T bukan 2 ya, salah ini. Harusnya berapa ini? Ini salah ini ya. Harusnya berapa ini? Ini harusnya 2 kali G. 20-an, Pak. 20, iya, salah ini. Salah lagi ini ya. Jadi T dikurangi 20 sama dengan 2 kali 3,27 ya. Ini benar ya? 2 kali 3,27 benar nggak? 26,1. Pak, salah tulis lagi ini ya. Harusnya nanti T-nya gini nanti. Harusnya T sama dengan apa? Ya ini. 20 ditambah ya. 20 ditambah ini ya. 20 ditambah 2 kali 3,27 itu berapa ya? Berarti gini ya. 20 ditambah berapa? 2 kali 3,27 sekitar 6 ya. Ya, 6 berapa? 6,54. Ya, benar 26 ya. Kayak ini salah ngitung ini. Mungkin ini maksudnya T sama dengan gitu ya. Enggak benar ini ya. Oke, terus yang ke berikutnya ya, yang ke-8. Ini soal tentang kereta api ya, rangkaian kereta ya. Tapi pakai mobil ya, berarti bukan kereta api nih ya, pakai traktor ya, traktor. Traktor menarik kereta bagasi dari pesawat terbang yang di bandara ini ya. Traktor memiliki massa 650 kg. Oke, benar ini ya. Pakai kilogram massa kan ya. Kereta A memiliki massa 250 kg, benar. Dan kereta B 150 kg ya. Traktor bergerak dari keadaan diam dalam waktu 3 detik. Jadi mulai dari diam ya.
ada percepatan berarti ya. Jika gaya pada traktor, gaya mesin ya. Gaya mesinnya berapa itu ya? 820 TN. Lah ini ngerti maksudnya ya kalian ya. Ada T-nya ini. Berarti gayanya konstan enggak ini? Jadi gini loh. Kan gayanya berapa ini? 820 T ya. Itu maksudnya itu gini. Pada saat T-nya 0, gayanya 0 ya. Pada saat T-nya 1, gayanya 820 Newton. Pada saat T-nya 2, gayanya 820 kali 2 Newton. Gitu ya. Jadi T-nya, kok T-nya? Jadi gayanya konstan enggak? Jawabannya adalah tidak ya. Kan bergantung sama T gitu loh. Jadi gayanya mulai dari 0 sampai maksimalnya berapa? 3 detik ya. Berarti berapa?